Seruput kopi dulu Lur, biar panas di lidah, bukan cuma panas di kepala waktu kita ngomongin drama KF Boramai alias KF21 ini. Jadi gini, Lur, banyak orang melihat kisah Indonesia Korea di proyek jet tempur ini cuma sebagai cerita Indonesia telat bayar, seolah-olah negara kita pelit, miskin, atau tidak serius. Padahal kalau kita bedah pelan-pelan, masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar urusan duit. Ini soal janji industri, kedaulatan teknologi, dan bagaimana kita nyaris dijadikan etalas pemasaran. Dari awal konsepnya, proyek ini sudah timpang. Korea datang dengan skema kerjasama seolah-olah setara, tapi kenyataannya arsitektur inti pesawat tetap berada di bawah kendali mereka dan mitra utamanya, yaitu Lockheed Martin. Di atas kertas namanya KI, Korea Aerospace Industries. Tapi secara teknologi, banyak kunci penting yang tetap tersambung ke ekosistem Amerika. Artinya, akses kita tidak pernah benar-benar merdeka. Indonesia dijanjikan transfer teknologi, ikut merancang, ikut mengembangkan, bukan cuma jadi pembeli. Narasinya manis, kita bukan pelanggan, kita partner. Tapi dalam praktiknya, akses ke teknologi sensitif dibatasi, desain inti dikunci, dan ruang kita semakin menyempit. Yang benar-benar kita pegang. Banyak orang menyederhanakan dengan bilang, cuma roda pendarat. Itu mungkin kasar, tapi maknanya jelas. Kontribusi kita diarahkan ke komponen periferal, bukan jantung pesawat. Bayangkan Lur, kita diajak masuk proyek bernilai miliaran dolar, tapi posisi kita mirip penyokong, bukan penentu. Pemerintah mulai membaca pola ini, bukan karena tidak punya uang, tapi karena janji yang diberikan tidak sesuai realita di lapangan. Kenapa harus bayar penuh kalau aksesnya setengah-setengah? Di sisi lain, Korea butuh narasi internasional. Mereka ingin KF21 terlihat sebagai proyek multinasional agar kredibel di pasar global. Nama Indonesia dipasang besar-besar sebagai partner strategis. Foto bareng, seremoni, tanda tangan, semua indah di kamera. Tapi di balik layar, kita pelan-pelan disisihkan dari keputusan penting. Disinilah muncul istilah ghosting. Kita tidak dikeluarkan resmi, tapi juga tidak diperlakukan serius. Pembaruan teknis makin minim, komunikasi industri makin formal, dan ruang negosiasi makin sempit. Indonesia seperti dipakai untuk legitimasi awal proyek, lalu ditinggal saat komitmen real harus dibagi. Pemerintah membaca ini sebagai risiko besar. Kalau kita terus membayar, kita berpotensi terjebak membeli pesawat yang sepenuhnya dikendalikan rantai pasok Amerika, dengan potensi embargo, pembatasan penggunaan, dan ketergantungan jangka panjang. Pengalaman masa lalu dengan alutsista barat sudah cukup jadi pelajaran. Sementara itu, Korea tetap jalan sendiri. Mereka butuh pesawat ini untuk menggantikan armada lama mereka dan masuk pasar ekspor. Tanpa Indonesia pun, mereka tetap lanjut. Tapi kehilangan Indonesia berarti kehilangan narasi kemitraan global yang dulu mereka banggakan. Banyak yang bilang KF21 gagal dari awal. Kenapa? Karena sejak konsep, proyek ini tidak benar-benar memberi ruang setara bagi semua mitra. Struktur kekuasaannya terlalu terpusat, terlalu bergantung pada Amerika, dan terlalu berhati-hati berbagi teknologi. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar soal satu pesawat. Ini tentang bagaimana kita memilih masa depan industri pertahanan. Apakah kita mau terus jadi perakit komponen kecil, atau benar-benar membangun kemampuan mandiri? Pemerintah memilih untuk tidak terjebak dalam janji yang beraroma pemasaran. Sekarang, saat Korea terus memoles Boramai, kita menimbang opsi lain. Diversifikasi mitra, memperkuat kerjasama dengan negara yang lebih terbuka dalam transfer teknologi, dan membangun ekosistem dalam negeri yang lebih kuat. Bukan karena kita anti Korea, tapi karena kita pro kedaulatan. Jadi kalau ada yang masih bilang Indonesia miskin atau tidak mampu bayar, itu keliru. Yang benar adalah, kita tidak mau bayar mahal untuk barang yang kontrolnya bukan milik kita. Uang ada, pilihan ada, dan harga diri lebih mahal dari sekadar jet tempur. Akhirnya, kisah KF Boramai jadi pelajaran geopolitik sekaligus industri. Janji manis tanpa akses nyata itu bukan kemitraan, itu jebakan pasar. Dan Indonesia memilih untuk keluar sebelum makin dalam. Nah Lur, kopi sudah habis, panasnya masih terasa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi.